A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya kesehatan, serta nikmatnya kesempatan. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun berada, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Pasti. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik amalan berupa membaca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, semuanya Allah akan melipat gandakan pahalanya. Namun sebaliknya sahabat, apabila kita melaksanakan suatu kejahatan, suatu keburukan di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan melipat gandakan dosa-dosa dari perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat religi dimanapun berada, ada 3 golongan orang-orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah dia? Yang pertama adalah orang yang bahagia dan senang akan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya golongan yang kedua adalah orang yang senang namun sedih akan datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Mereka adalah orang-orang yang sakit sehingga tidak mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang benci akan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang celaka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak ingin melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, termasuk golongan yang manakah kita? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat religi yang berbahagia, namun sebaliknya, bu'dan liman adraka Ramadana fa salaha wa lam yughfarlah.
celakalah bagi dia hamba yang hidup di bulan suci Ramadan hingga akhir Ramadan namun tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun berada, setidaknya ada 5 amalan ringan yang Allah anjurkan untuk kita melaksanakan di bulan suci Ramadan ini. Apakah itu? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, seperti ayat di awal tadi sebelum saya memulai tausiah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sahabat religi, apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Salah satunya adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama kuatkan niat kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, untuk senantiasa mengkaji Al-Quran, untuk senantiasa bersama Al-Quran. Selanjutnya, amalan yang ketiga adalah senantiasa beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat, begitu banyak kesalahan kita, begitu banyak dosa kita. Oleh itu, di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan pengampunan. Mari kita senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Dan kita senantiasa berzikir kepada Allah untuk senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan yang keempat adalah bersedekah. Banyak amalan-amalan sedekah yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, sahabat. Salah satunya adalah memberi makan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Kemudian amalan yang kelima adalah menjaga lisan. Sahabat, menjaga lisan merupakan amalan juga di bulan suci Ramadan ini. Mengapa demikian? Memang lisan tidak bertulang, tetapi apabila kita melaksanakan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini dengan lisan kita, maka ketahuilah bahwa dosanya akan melebihi dari perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun berada, bersyukurnya kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Beruntungnya kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini.
Besar kecilnya suatu amalan tergantung dengan hati kita. Apabila hati kita tulus, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semua. Namun sebaliknya sahabat, apabila kita melaksanakan suatu ibadah hanya karena ingin dilihat orang, hanya ingin riya, maka ketahuilah sahabat, semua amalan kita akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu sahabat, di awal Ramadan ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga hati kita, menata hati kita, meluruskan niat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata mengharap ridhonya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.